Selamat pagi, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita sungguh bersyukur di bulan yang baru ini, bulan Juli tahun 2023, tepatnya di tanggal 1 di hari Sabtu. Kita diberikan lagi nafas hidup, bahkan kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk terus berkarya di dunia ini. Marilah kita awali hari ini, kita awali bulan yang baru ini dengan mendengarkan sabda pagi dari Gemim Sion Winangun. Mari berdoa. Terpuji-puji Engkau Allah Bapa di sorga, karena kasih dan kemurahan-Mu lah boleh kami nikmati sampai saat ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini, terlebih bulan yang baru, 1 Juli 2023. Tuhan yang telah menghantar kami tiba di saat ini. Bapa di sorga mengawali semua rangkaian kerja, pelayanan, kerja, usaha kami, apapun yang menjadi tanggung jawab kami datang kepadamu mendengarkan sabda firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Allah, berfirmanlah Engkau, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, firman kebenaran, kami berdoa, bersyukur, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita dihantar di hari ini, di weekend, hari Sabtu, 1 Juli 2023, dalam pembacaan kitab Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kita diajak untuk merenungkan bersama tema dalam pembacaan ini adalah dipilih untuk memberitakan perbuatan Tuhan. Bapak, Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi berkat bagi sesama dan bagi segala makhluk di muka bumi ini. Kita akan merasa beruntung, bahkan berbahagia, sekiranya kita termasuk orang-orang yang tidak hanya sekedar terpilih, namun lebih daripada itu, menjadi manusia yang mampu berbuah dan menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita dihadirkan oleh Sang Pencipta dalam kerja, karya kehidupan, dan pelayanan di dunia ini. Kehidupan sebagai orang percaya memiliki tugas antara lain untuk memberitakan dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan Allah yang besar dalam hidup kita, melalui pola pikir, melalui kata-kata, terlebih melalui tindakan-tindakan kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan tentang identitas orang percaya sebagai suatu bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini mengingatkan tentang tanggung jawab kita bersama untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan Allah kepada dunia. Kita dipilih supaya harus berdampak. Kita dipilih supaya kehidupan itu harus berbuah, sehingga menjadi panggilan iman
untuk memberitakan dan menyaksikan tentang perbuatan besar Tuhan Allah yang telah mengantar umat dari gelap kepada terang. Sebagai orang-orang pilihan, di satu sisi kita membawa berkat atas hidup, tetapi di sisi yang lain menanggung tanggung jawab, yaitu tanggung jawab sebagai imamat rajani. Imamat, kita tahu bersama, berasal dari kata imam. Imam yang artinya orang yang mempunyai jabatan pada pelayanan kurban atau persembahan kepada Tuhan Allah. Sedangkan rajani sangat jelas asal katanya dari kata raja, yaitu orang yang mempunyai jabatan untuk memimpin, mengelola, mengarahkan kehidupan bangsa untuk kehendak Tuhan. Sedangkan bangsa yang kudus, sebagaimana dalam Ulangan 28 ayat 9, namanya kudus berarti itu dipisahkan atau tidak tercemar oleh apapun. Kudus artinya bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Dalam Perjanjian Lama, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel dipilih untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan melalui umat Israel. Melalui mereka, Tuhan Allah pun memberkati bangsa-bangsa yang lain. Tetapi dalam perjalanannya, bangsa Israel pernah menolak untuk taat kepada firman Tuhan Allah. Dalam ayat 10 tadi, kita baca bersama bahwa kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat ini mengingatkan bahwa keberadaan kita manusia, semuanya sesungguhnya kita hidup hanya karena oleh kemurahan dan belas kasihan Tuhan Allah. Dan sebagai orang-orang percaya yang disebut orang Kristen, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh memaknai hidup yang dianugerahkan Tuhan Allah dengan sebaik-baiknya. Yaitu apa? Kita melakukan seperti kehendak-Nya, yaitu berbuat untuk menjadi berkat. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, hendaklah mencerminkan identitas kita sebagai umat yang dipilih dari belas kasihan Allah. Serta senantiasa kita dipanggil untuk memberitakan karya selamat Tuhan Allah dengan perbuatan-perbuatan besar-Nya yang ajaib dan penuh mujizat. Amin. Mari berdoa. Ini kami Bapa, keluarga-keluarga Kristen yang terus dikasihi dan diberkati Tuhan. Kami bersyukur tiba di bulan yang baru, di tanggal 1 Juli 2023. Semuanya ini Tuhan boleh ada hanya karena kasih, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah, kiranya penyertaan-Mu tetap menjadi bagian hidup kami, dan kami dimampu-mampukan menjadi alat kesaksian-Mu dimanapun kami pergi dan berada, dan biarlah kehidupan kami di sepanjang hari ini terus ada dalam tangan dan kasih Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Demikianlah sapaan Sabda Pagi di hari ini mengawali bulan yang baru, Juli 2023. Tuhan Allah mengasihi saudara, Tuhan Allah mengasihi saya, Tuhan Allah mengasihi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin dan terima kasih. Firman